Matahari bersinar, ku gendong tas merah. Pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, jika menggunakan alat-alat yang termasuk pesawat sederhana, itu akan lebih mudah. Contohnya ketika kita akan memotong kuku, maka kita membutuhkan alat yang digunakan untuk memotong kuku. Nah, pemotong kuku ini itu adalah salah satu contoh dari pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana pun dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada tuas. Tuas tersebut juga ada bagiannya. Tuas akan dibagi menjadi 3 bagian atau 3 golongan. Yang pertama, tuas atau pengungkit jenis pertama. Kedua, tuas jenis kedua, dan yang ketiga, tuas jenis ketiga. Lalu setelah tuas ada yang namanya bidang miring. Setelah bidang miring ada roda, gigi atau gear, dan yang terakhir itu ada katrol. 4 bagian tersebut yang termasuk ke dalam pesawat sederhana dan kita juga sudah menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas satu persatu bagian-bagian alat-alat apa saja yang termasuk ke dalam pengungkit, maka sekarang kita akan membahas bagaimana sistem kerja dari tuas atau pengungkit tersebut. Karena ketika kita berbicara tentang tuas atau pengungkit, kita akan menemukan istilah yang namanya itu titik tumpu, titik beban, dan juga titik kuasa, lalu lengan beban dan juga lengan kuasa. Dan terakhir ada yang namanya keuntungan mekanis. Yang pertama itu titik tumpu. Nah, titik tumpu ini adalah tempat tumpuan bagi pengungkit. Lalu yang kedua titik beban. Titik beban ini biasanya digunakan untuk meletakkan tempat meletakkan atau menetapkan beban yang akan kita pindahkan. Lalu titik kuasa itu adalah titik di mana gaya yang diberikan ketika kita akan memindahkan atau mengangkat suatu benda. Nah, lalu ada yang namanya lengan beban. Lengan beban ini adalah jarak antara titik tumpu dan titik beban. Jadi kalau misalkan jarak antara titik tumpu dan titik beban itu adalah jaraknya dinamakan dengan lengan beban. Lalu yang satu lagi lengan kuasa. Nah, kalau lengan kuasa kebalikan dari lengan beban. Jadi lengan kuasa itu adalah jarak antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Yang pertama adalah tuas jenis 1. Tuas jenis 1 ini adalah titik tumpunya berada di antara titik beban dan juga titik kuasa. Jadi ketika kalian mendengar tuas atau pengungkit jenis 1, maka langsung teringat bahwa titik tumpunya berada di tengah antara titik beban dan juga titik kuasa. Dan alat-alat yang menerapkan prinsip tuas jenis 1 ini adalah gunting, lalu timbangan, ada tang, dan juga papan jungkat-jungkit. Bisa dilihat jika di rumahnya memiliki gunting, di antara kanan dan kiri itu merupakan titik kuasa. Jadi yang biasa kalian pegang itu merupakan titik kuasa, dan yang pisau untuk mengguntingnya itu merupakan titik beban.
Nah, yang di tengah-tengahnya itu adalah titik tumpu. Yang kedua itu ada tuas jenis 2. Nah, berbeda dari tuas jenis pertama, tuas jenis kedua ini yang berada di tengah itu adalah titik beban. Dan titik tumpunya ada di mana? Titik tumpunya itu ada di sebelah kiri. Jadi posisinya titik tumpu, titik beban, terakhir titik kuasa. Contoh dari penerapan alat yang menggunakan penerapan tuas jenis kedua ini yaitu ada di pembuka botol, alat pembuka botol, lalu ada gerobak yang menggunakan roda 1. Jadi yang titik tumpunya itu di depan roda 1-nya itu, nah beban di tengah, dan yang kuasa di pegangan yang biasanya kita pegang. Atau ketika kalian ke fotokopi itu bisa melihat alat pemotong kertas. Itu adalah salah satu alat yang menggunakan prinsip jenis kedua. Lalu ada juga pemecah kemiri. Yang terakhir ada tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga ini titik kuasanya yang berada di antara titik tumpu dan juga titik beban. Jadi posisi titik kuasa itu ada di tengah, dan titik tumpu di sebelah kanan, lalu titik beban di sebelah kiri. Contoh penerapan dari tuas jenis ketiga ini adalah strapless, lalu skop, dan juga pinset, lalu ada penjepit roti. Yang terakhir di pembahasan tentang pengungkit atau tuas itu ada yang namanya keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis ini adalah perbandingan antara besar beban dan juga besar daya yang dikeluarkan untuk mengimbangi beban. Atau bisa juga disebut dengan perbandingan antara lengan kuasa dan lengan beban. Nah, dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu yang pertama KM. KM ini adalah keuntungan mekanis sama dengan W per F. W adalah titik beban dan F adalah daya. Atau bisa juga menggunakan rumus KM sama dengan LF. LF ini adalah lengan kuasa per atau dibagi LW. LW ini adalah lengan beban. Berikut ini adalah contoh soal dari penerapan atau cara menghitung bagaimana keuntungan mekanis dari suatu pengungkit tersebut. Bisa kita lihat sama-sama. Di gambar adalah ada contoh soal besi beratnya 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekanisnya. Jadi yang pertama yang diketahui itu adalah besi beratnya 160 Newton. Nah, berat 160 Newton berarti berat besinya itu W sama dengan 160 Newton. Lalu bisa dilihat kembali di soal panjang lengan kuasa. Lengan kuasa itu simbolnya tadi adalah LK. Jadi LK sama dengan 2,5 meter atau LF 2,5 meter, dan lengan bebannya atau LW itu adalah 1 meter. Di visual gambar itu terlihat 2,5 meter LK. LK ini antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Nah, yang ditanya adalah berapa kuasa dari
pengungkit tersebut, besar kuasanya berapa, dan juga berapa keuntungan mekanisnya. Nah, maka kita bisa mencari menggunakan rumus W dikali LW sama dengan F dikali LF. W-nya kita masukkan 160, dikali LW-nya kita masukkan 1, dan F ini adalah yang kita tanyakan, maka F kita tulis kembali menjadi F, dan LF-nya diganti menjadi 2,5. Maka kali silang dan hasilnya adalah F sama dengan 64 Newton. Dan keuntungan mekanisnya itu kita bisa cari karena tadi kita sudah sudah menemukan berapa besar kuasanya, maka kita dapat menggunakan rumus W per F. W-nya ini adalah titik beban dan F-nya adalah titik kuasa. Jadi 160 dibagi 64 adalah 2,5, atau bisa juga langsung menggunakan rumus KM-nya ini adalah menggunakan F per LW. Jadi 2,5 dibagi 1, tetap hasilnya 2,5. Berikut adalah contoh soalnya. Di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana penggunaan rumus dan bagaimana cara menghitung rumus besar dari keuntungan mekanik dan juga besarnya kuasa atau besarnya